Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas problem yang nomor ini ya. Jadi dari soal diketahui ada sebuah wadah yang berisi air. Kemudian dimasukkan sebuah prisma yang terbuat dari kaca flint. Oke, di sini diketahui kaca flint. Prisma ini memiliki sudut 60, 30, dan 90. Kemudian yang ditanyakan pertama, tentukan sudut keluar θ3. Oke, jadi yang pertama adalah sudut θ3 yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, jika N2-nya diperbesar, maka indeks biasnya air ini diganti oleh zat lain yang indeks biasnya lebih besar, maka memungkinkan terjadinya pemantulan sempurna di titik P. Karena N2 itu lebih besar dari N prisma. Maka memungkinkan terjadi pemantulan sempurna. Yang ditanyakan, berapakah N2-nya? Oke, ini yang B. Yang A tadi yang ditanyakan adalah besarnya θ3. Nah, sekarang kita gambar ulang dulu. Kita perbesar gambar prismanya. Jadi ini ada prisma. Sudutnya di sini 60 derajat. Kemudian ini 30 derajat. Ini kita sudah tahu, tegak lurus 90 derajat. Ada sinar datang, tegak lurus dengan bidang. Dia tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Oke, setelah mengenai bidang yang kedua, maka dia dipantulkan. Ini garis normal yang berikutnya. Dari sini sinarnya keluar lagi. Berdasarkan soal kita tahu ini adalah θ1. Kemudian yang di sini adalah θ2. Dan yang di sini adalah θ3. Soal yang A, yang ditanya berapakah θ3? θ3 letaknya di sini. Maka kita harus tahu dulu berapa besarnya θ2 dan berapa besarnya θ1. Untuk mengetahui itu, maka kita menggunakan persamaan trigonometri bahwa kalau di sini diketahui 60, ini 90, maka di sini berapa? Oke, jelas ya. 60, 90, maka di sini besarnya adalah 30 derajat. 60 tambah 30 tambah 90, totalnya harus 180. Kalau sini 30 derajat, sementara ini dengan garis normal, yang pertama ini harus 90 derajat, maka θ1 besarnya berapa? Kita bisa ketahui 90 derajat dikurangi 30 derajat. Oke, betul. 60 derajat. Di sini 60 derajat, maka sebelah sini besarnya adalah 30 derajat. Karena ini 90. 60, ini juga 60, dan 30. Nah, sekarang untuk mengetahui besarnya θ2, kita gunakan segitiga yang ini. Nah, ini segitiganya. Maka kita tuliskan 30 derajat yang dari sini ditambah 30 derajat yang bawah ditambah ini. Nah, ini misalkan kita beri simbol alfa, tambah alfa sama dengan 180 derajat. Maka alfa sama dengan 180 derajat dikurangi 30 tambah 30, 60. Maka besarnya alfa 120 derajat. Nah, alfa ini itu sama dengan 90 derajat ditambah θ2. Oke, jadi ini garis normalnya 90 derajat ditambah yang kecil ini θ2. Maka kita tahu besarnya θ2 itu 90 derajat. Min 90 derajat ya. Ditambah 120 derajat sama dengan 30 derajat.
Nah, sekarang kita lihat sisi yang sebelah sini menggunakan hukum Snellius. N prisma sin theta 2 sama dengan N water sin theta 3. Karena prismanya terbuat dari kaca Flint, kita bisa lihat di tabel besarnya N prisma dari kaca Flint itu sebesar 1,66 sin 30 derajat sama dengan N waternya itu 1,33 sin theta 3. Oke, sin 30 itu setengah, maka 1,66 dikalikan setengah, kita dapatkan hasil 0,83 sama dengan 1,33 sin theta 3. Maka sin theta 3 sama dengan 0,83 per 1,33. Ini kita peroleh hasil 0,624, maka besarnya theta 3 adalah antisinus dari 0,624 sebesar 38,6 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang B. Jika yang B, N waternya kita perbesar, agar terjadi pemantulan sempurna di bagian titik P. Di soal letaknya di sini titik P. Nah, maka theta 1 itu akan menjadi sudut kritisnya dia. Sesuai dengan persamaan pemantulan sempurna, sin theta C sama dengan N 2 per N 1. Oke, persamaan ini kita bawa ke bawah. Jawaban B, sin theta C sama dengan N2 per N1. Perlu diingat, N1 harus lebih besar dari N2. Maka N1-nya ini adalah punyanya water, sementara N2 tetap punyanya prisma. Sin theta C sama dengan N prisma dibagi N water. Kita tahu tadi besarnya theta C itu, nah kita lihat di sini, theta C adalah theta 1. Theta 1 besarnya 60 derajat. Maka kita masukkan ke sini. Sin 60 derajat sama dengan prismanya tetap, kita menggunakan indeks bias 1,66 dibagi N water. Maka N water sama dengan 1,66 sin 60 derajat. Oke, ini menghasilkan setengah akar 3. Kita kalikan dengan 1,66, ketemu hasil 1,44. Maka agar terjadi pemantulan sempurna, airnya ini harus diganti zat lain yang memiliki indeks bias 1,44. Sehingga kita menyimbolkannya jangan N water lagi, tapi N zat lain, N2. Itu sama dengan 1,44.